Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Alhamdulillah, kalimat suci dan mulia yang selalu kita panjatkan kepada Zat yang Maha Suci dan Maha Mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang Muslim sangat yakin dua susunan kata ini adalah kata-kata syukur, berterima kasih kepada Allah. Bermula dari sekian banyak sperma yang tertumpahkan di rahim ibu kita, kitalah yang telah dipilih oleh Allah untuk lahir mengemban amanah di muka bumi ini untuk berbakti, patuh, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali murni hanya untuk mengabdi, beribadah, taat kepadaku. Dan kemudian selama kita hidup dari perut ibu kita, kemudian masa anak-anak, masa remaja, dan sampai malam hari ini di Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm di Swedia, kita sudah banyak sekali menikmati dari makanan, minuman, pakaian, oksigen, air, apa saja yang akhirnya membuat roda kehidupan bisa berjalan, dan pastikan kita akan terus menikmati itu sampai salah seorang di antara kita dijemput oleh ajalnya atau meninggal dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kita menikmati semua apa yang telah Dia siapkan sebagai fasilitas, asalkan halalan thayyibah. Dibolehkan oleh Allah dan juga berkualitas, serta kita mensyukurinya. Dan siapapun yang berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, Allah kekalkan dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 7 potongan ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian berterima kasih, bersyukur kepadaku, pasti aku akan tambah, kata Allah. Nikmat terbesar, Bapak Ibu sekalian, yang tidak bisa kita pungkiri dan harus kita selalu jaga adalah nikmat Islam dan iman. Siapapun yang lahir dalam keadaan Islam di antara kita atau mendapatkan hidayah Islam menjadi mu'allaf setelah dia dewasa, maka ini adalah sebuah nikmat yang tak terhingga. Allah menyebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 22, siapapun yang lahir dalam keadaan Islam atau mendapatkan hidayah Islam pada saat dia dewasa, fahuwa ala nurim min rabbih, maka dia berada di atas panduan cahaya Tuhannya. Dia pasti akan mendapatkan apapun yang dia inginkan sebagai panduan hidupnya. Dia tahu mana makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, apa saja yang boleh dan tidak boleh. Biasa dikenal dengan halal haram dalam agama Allah. Dan tidak cukup di dunia saja kita punya panduan hidup, kita pun dipandu dan disampaikan bahwasanya akan ada kehidupan abadi di akhirat sana. Surga dengan segala macam kenikmatannya bagi yang patuh, dan neraka dengan segala macam siksaannya bagi yang membangkang. Maka menjadi seorang Muslim adalah nikmat yang paling besar. Karena dengan Islam kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, bagaimana kita mengenalnya, lalu apa tujuan kita ada di muka bumi ini, apa yang harus kita kerjakan dan tidak boleh kita kerjakan, apa yang boleh kita nikmati dan tidak boleh kita nikmati, semuanya terpandukan dan tersempurnakan dengan balasan bagi orang yang patuh dengan surga yang abadi. Allah berfirman untuk mempertahankan nikmat besar ini sampai kita wafat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan kalian muslim. Dan dalam ayat yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah selalu Tuhanmu, konsisten, komitmen menjaga semua peraturan-peraturan Allah sampai engkau wafat. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk diucapkan salam hormat kepadanya. Sebaik-baik suri tauladan, Allah telah menyempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, dan ilmunya. Dan Allah memang memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai contoh, suri tauladan buat kita. Dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah, utusan Allah itu ada suri tauladan yang baik buat kalian. Siapa yang ingin sukses menjadi pasangan hidup, menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi sahabat, menjadi saudagar, menjadi politikus, atau apa saja prestasi yang dikejar oleh umumnya manusia, telah diraih oleh manusia terbaik ini.
Kita kalau menjadikannya sebagai suri tauladan, maka buah tidak akan jauh dari pohonnya. Kita pun akan sukses. Dan juga tentunya mengucapkan salam hormat kepada beliau satu kali, akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali salam dari sisinya. Dan salam Allah berarti pelipat gandaan pahala, pengampunan dosa, peninggian derajat, dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Maka sangat wajar kalau kita sudah memuji Allah, alhamdulillah atas semua nikmat, terutama nikmat Islam. Kita juga memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di awal kajian kita, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu. Yang pertama, kami ingin menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Siapa yang belum berterima kasih pada manusia, belum berterima kasih pada Allah. Kami mengucapkan secara khusus tentunya kepada Pak Dubes kita di Stockholm dan Ibu tentunya yang tadi sudah menyambut kami dengan sangat ramah dan baik. Jazakumullah khairan. Semoga dijadikan sebagai tambahan amal soleh dan seluruh teman-teman staf di KBRI kita dan tentu semua teman-teman panitia yang sudah menjadi penyebab tur dakwah kami di Eropa ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah kami sudah berada di penghujung dari tur ini. Tinggal Swedia sama Swiss saja. Dan alhamdulillah semuanya sambutannya sangat baik. Jazakumullah khairan. Semoga Allah jadikan ini penyebab berlipat gandanya pahala dan juga diampuni dosa-dosa dan dipenuhi hajat-hajat dunia akhirat. Bapak Ibu sekalian, termasuk jemaah yang meluangkan waktunya untuk hadir di sini dari sesepuh orang-orang Indonesia di Swedia dan juga mungkin teman-teman mahasiswa dan siapapun itu, tentunya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya berterima kasih, jazakumullah khairan. Semoga sebagaimana Allah satukan kita dalam majelis ini, Allah satukan juga kelak di surga Firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Yang kedua, saya izin untuk duduk di kursi ini bukan karena saya memintanya, tapi karena disiapkan. Jadi mohon izin kepada teman-teman sekalian, bukan karena saya ingin duduk lebih tinggi, tapi karena kondisi dan keadaan tentunya. Dan saya juga berbicara sini bukan karena saya lebih pintar daripada Bapak Ibu sekalian, tapi kita karena dibuatkan jadwal tur dakwah, maka saya berbicara. Dan kita memang hanya menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Saling memberikan peringatan, karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan bagaimana Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita, ad-dinun nasihah. Agama ini semuanya isinya nasihat. Tadi kami sempat khutbah Jumat di sini, dan kami juga mengingatkan tentang masalah bagaimana para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, sekaligus saya ingatkan dalam majelis kita ini, mereka tidak pernah berpisah dari pertemuan mereka. Apakah di simpang jalan, selepas sholat 5 waktu, di pasar, kecuali mereka sebelum berpisah, walaupun sesaat, lalu mereka mengatakan, ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah iman kita walaupun sesaat. Walaupun seseorang yang antara mereka hanya membaca surah Al-Asr, wal asr, demi waktu kalian yang sangat terbatas di dunia, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia banyak yang rugi dan menyesal pada hari kiamat nanti, illa ladina aman wa amilus salihat, kecuali orang yang sibuk dengan keimanan dan amal-amal saleh. Amal saleh maksudnya mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Wa tawasaw bil haqq, saling menyampaikan kebenaran ini, wa tawasaw bis sabr, dan saling menyampaikan agar bersabar di atas kebenaran tersebut sampai wafat. Maka ini mungkin yang kami sampaikan di pembukaannya. Dan kita akan membahas pada malam ini sebuah pondasi dasar dalam agama kita, yaitu masalah tauhid dan akidah seorang muslim. Bagaimana Bapak Ibu yang hidup di negara minoritas seperti Swedia ini dan umumnya Eropa bisa kokoh dengan keyakinannya sebagai seorang muslim sehingga tetap bisa komitmen menerapkan syariat Allah dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individual ataupun sama keluarga ataupun di lingkungan kita. Bahkan kalau perlu kita bisa menjadi duta-duta Islam di negara-negara minoritas muslim seperti ini, bukan mustahil. Mungkin di tangan Bapak Ibu kalau Anda niat ikhlas dan Anda bekali diri Anda dengan ilmu yang cukup, Anda justru bisa menjadi penyebab tersebarnya cahaya Islam. Dan itu adalah sebuah poin yang sering kali dicontohkan oleh para salafus saleh. Mereka selalu berusaha menyebarkan Islam di seluruh pelosok muka bumi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas asas daripada tauhid, asas daripada akidah, susunan kata yang kita semua hafal.
Tetapi apakah Bapak Ibu sadar bahwasanya susunan kata inilah yang menyebabkan adanya surga bagi orang-orang yang patuh. Susunan kata-kata inilah yang menyebabkan adanya neraka, tempat penyiksaan bagi orang yang membangkang. Karena susunan kata inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab dari langit. Yang kita wajib imani kurang lebih ada 4, sebagian ulama mengatakan 5. Suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Quran Nabi Muhammad alaihi wassalam. Walaupun kitab-kitab yang diturunkan cukup banyak. Kita juga, atau karena kalimat ini diutusnya para nabi dan rasul. Yang wajib kita imani dan kita tahu ceritanya adalah 25 nabi dan rasul. Tapi sebenarnya dalam hadis disebutkan, kata Nabi SAW, Allah mengutus 124 ribu nabi. Di antaranya 313 rasul. Karena kalimat inilah manusia bisa mengetahui dari mana asalnya. Kenapa dia ada di muka bumi ini. Apa yang harus dia kerjakan. Apa yang tidak boleh dia kerjakan. Dan kalimat ini akan menjadi penolong utama di saat dia sedang menghadapi permasalahan sebesar apapun akan menjadi kecil bagi dia. Bahkan kalimat ini yang bisa mengubah seseorang yang pelit menjadi dermawan, penakut jadi pemberani. Kalimat ini Bapak Ibu sekalian adalah la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa yang menghidupkan, yang mematikan, yang menurunkan hujan dari langit, menggantikan musim-musim, menciptakan semua manusia dengan karakter, populasi, warna kulit, bahasa, ya, dan segala macam sistem yang sangat rumit di anatomi tubuh manusia, diantaranya pencernaan. Begitu juga dengan semua jenis hewan-hewan. Apapun yang terjangkau oleh mata kita di langit sana, misalnya pergantian siang malam, bintang-bintang, kemudian matahari terbit di pagi hari, terbenam di maghrib malam hari seperti tadi, misalnya bulan yang juga nampak di malam hari, awan, kemudian turunnya hujan, burung yang berterbangan, apapun yang dijangkau oleh mata kita di langit sana, dan yang tidak dijangkau oleh mata, sampai hari ini para ilmuwan masih menyatakan bahwasanya terlalu banyak benda-benda di langit yang belum bisa dilihat oleh manusia karena keterbatasan mata dan juga alat-alat serta teknologi yang ada. Itu juga ada di bumi, manusia kita tahu ada yang biasa kita kenal dengan orang-orang bule mungkin di sini, ya, atau orang barat biasa kita katakan, ada orang turunan Arab, ada orang turunan Cina, ada orang dari Afrika. Semuanya itu dengan warna kulit, warna rambut, ya, tinggi dan postur tubuh misalnya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, semua hewan-hewan. Dari semut yang kecil sampai gajah yang besar. Dari struktur tubuhnya, anatomi tubuh hewan-hewan tersebut, warnanya, sistem pencernaan, sistem pertahanannya, yang sampai hari ini ilmuwan masih terus mempelajarinya. Dan juga yang tidak terjangkau oleh mata tentunya. Seperti contoh kita bisa merasakan lapar, haus, capek, letih, marah, ya, benci, suka, cinta dan segala macam yang tidak nampak tapi kita bisa rasakan. Itu juga ada makhluk Allah yang tidak nampak seperti malaikat, jin, dan di kedalaman lautan juga sama, yang nampak dengan tidak nampak dengan mata kita, yang di langit, yang di bumi, yang di kedalaman lautan, semua kembali kepada susunan kata tadi ini. La ilaha illallah. Anda kalau faham benar tentang makna dalam kalimat ini, semua nabi-nabi dan rasul diutus untuk manusia, untuk kaumnya menyampaikan kalimat ini. Diturunkan kitab-kitab dan juga akan menjadi panduan hidup kita karena kita tidak butuh lagi bergantung kepada selain Tuhan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan sangat bahagia. Potensi mengenal Tuhan ini ada. Tapi banyak orang yang tidak punya panduan, dia tidak tahu siapa Tuhannya. Makanya mereka mengalihkan potensi tersebut ke bintang-bintang, ke dewa-dewa yang mereka anggap dewa, ke pohon, ke patung. Bahkan di India, kita tidak asing ada yang menyembah sapi misalnya. Kalau Anda searching atau lihat di Google, sapi yang disembah di India, sapi biasa, dihiasin, kemudian ada manusia yang datang, lalu mutar di bawah perutnya, lalu dianggap itu Tuhannya. Dan begitu banyak Tuhan-Tuhan yang mereka datangkan, tapi sebenarnya semuanya itu adalah buat-buatan manusia saja. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang masalah itu. Itu adalah ifkum muftara, kedustaan yang dibuat-buat oleh manusia. Karena mereka sebenarnya bukan Tuhan. Mereka hanya makhluk seperti kita.
Tidak ada bedanya antara kita dengan pohon, gunung, bintang-bintang. Siapapun yang disembah oleh manusia, itu tidak ada bedanya antara kita sama mereka. Kita semuanya makhluk. Tuhan hanya kembali kepada satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita lebih rincikan lebih jauh. Lalu Allah ada di mana? Kenapa Allah tidak nampak? Bagaimana caranya saya berinteraksi dengan Allah? Semua akan kita paparkan untuk menguatkan tauhid atau pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri kita. Dan itu akan menjadi pondasi yang paling kuat dan kokoh dalam masalah akidah kita. Saudaraku seiman, sebelumnya kita akan datangkan dulu contoh-contoh orang-orang yang tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Al-Quran digambarkan ada dua orang raja yang hidup di dua masa Nabi. Dua-duanya unik sekali karena bukan hanya sekedar raja, tapi mengaku sebagai Tuhan dan diakui oleh manusia yang ada di bawah pemerintahan atau di bawah naungan mereka. Yang pertama adalah Namrud yang hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua Fir'aun yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Anda kalau lihat kisah Namrud dan sampai sekarang kalau teman-teman searching di Google peninggalan Raja Namrud atau Namrud. Kita akan lihat di Irak sampai sekarang masih ada di Babilonia. Itu peninggalan-peninggalan kerajaannya. Bahkan ada banyak patung-patung yang disangka oleh para ilmuwan ini adalah wajahnya Namrud. Namrud ini teman-teman memiliki fisik yang sempurna. Kekar, kuat, tampan, putih, tinggi. Secara fisik semuanya aman. Dan luar biasa, dia memiliki harta yang melimpah. Kerajaannya menguasai setengah dunia di masa itu. Hampir seluruh wilayah Asia dikuasai oleh dia. Dan juga yang lebih unik lagi, pasukan perangnya nggak pernah kalah. Karena melihat semua kelebihan tersebut, maka dia pun menobatkan diri mengatakan dirinya Tuhan. Dan siapa yang mengakui dia sebagai Tuhan, maka secara otomatis akan diberikan apa yang dia mau. Kalau kita hidup di masa itu, wa na'udzubillah, semoga saja, ya, alhamdulillah tidak, semoga saya tidak terjadi juga di masa hidup kita. Kalau kita datang dan mengakui Namrud sebagai Tuhan, Bapak Ibu minta apa saja. Biasanya manusia minta harta, minta tanah, minta rumah, minta apa segala macam, dikasih sama Namrud. Asal mengakui dia sebagai Tuhan. Subhanallah, ini berjalan 40 tahun. Bukan waktu yang sedikit. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Namrud ini mimpi. Dia lihat kerajaannya hancur, api di mana-mana, dia ketakutan. Kemudian dia pun menanyakan kepada para dukun-dukun dan peramal-peramal yang hidup di istananya, apa maknanya ini? Mereka mengatakan, pada hari ini, di Babilonia, di wilayah Irak, telah lahir orang yang akan menghancurkan kerajaan Anda. Maka Namrud pun mengeluarkan satu instruksi unik, bahwasanya siapapun anak laki-laki yang lahir di malam itu harus dibunuh. Dan kebetulan memang malam itu lahir Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lahir di wilayah Babilonia. Lalu ayahnya Azar adalah pembuat patungnya Namrud. Maka Azar menginformasikan pada istrinya, Namrud akan membunuh semua bayi yang lahir. Kebetulan ini adalah anaknya Azar yang pertama laki-laki. Maka dia pun menyuruh istrinya membawa Ibrahim ke dalam hutan. Tentu ada kisah sendiri. Nabi Ibrahim AS tumbuh besar dan segala macam. Tapi intinya setelah Ibrahim berumur 40 tahun. Maka pada saat itu dia pun diutus oleh Allah SWT untuk meluruskan pemahaman Namrud. Yang paling pertama Ibrahim lakukan alaihissalam. Beliau datang ke satu biara. Tempat penyembahan patung-patung waktu itu. Namrud kena tahu dirinya. Dia hanya satu orang dan terbatas sekali. Tidak semuanya orang bisa datang minta apa-apa sama dia. Maka Namrud pun membangun biara-biara di wilayah kekuasaannya. Di dalam biara tersebut, kalau Anda lihat di searching di Google itu masih ada insya Allah puing-puingnya. Tangga yang sangat tinggi sampai jauh ke atas. Kemudian di atas itu nanti ada ruangan kotak. Di dalamnya itu banyak patung-patung yang mereka istilahkan dengan dewa-dewa. Ada yang menurunkan hujan, yang memberikan keturunan, yang semuanya ditaruh sana. Dan di tengah-tengah ruangan ditaruhlah patungnya Namrud. Jadi orang yang tidak bisa datang ke istana Namrud minta, dia bisa minta ke patung itu. Dan itu menjadi sebuah doktrin, keyakinan pada saat itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ibrahim alaihissalam datang ke tempat penyembahan tersebut. Lalu kemudian sengaja Ibrahim mengambil seserahan yang ditaruh di depan patung-patung tersebut. Seperti biasa orang kalau nyembah patung, taruh seserahan, taruh makanan, taruh segala macam. Dan dia tidak pakai akal sehatnya. Dia menganggap itu Tuhan. Padahal sebenarnya patung itu dia yang lukis, dia yang warnain, dia yang taruh di tempat yang dia mau sembah.
lalu dia memberikan nama, kalau rusak dia yang perbaiki, lalu dipanggil Tuhan. Ibrahim AS sengaja datang, mengambil makanan dari tempat tersebut, seserahan itu, lalu kemudian ya memegangnya dan mengatakan kepada patung itu di depan orang-orang pada saat itu, masyarakat Babilonia, hai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apakah kau tidak marah setelah saya ambil makananmu ini? Lalu kita tahu patung tidak akan bisa ngomong apa-apa. Lalu kemudian Ibrahim lebih jauh lagi, diambil buah di situ, seserahan itu lalu dilempar ke wajahnya patung itu. Lalu jatuhlah berserakan makanan atau buah tersebut. Lalu Ibrahim mengatakan, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apakah kau tidak marah dan menghukumku? Tentu patung tidak bisa ngomong apa-apa. Ibrahim pindah dari satu patung ke patung yang kedua, patung yang ketiga, semuanya digituin oleh Ibrahim. Dan orang semua menyaksikan. Pada saat itu, ada satu keyakinan masyarakat Babilonia, kalau mereka mau memberikan seserahan, mereka nggak bisa langsung kasih ke patung-patung atau yang dianggap dewa. Dianggap kualat nantinya. Harus melalui satu orang yang dianggap suci di biara itu, dikasih, kemudian baru dia yang antar ke atas patung. Jadi di sebelah kiri kanan ruangan semuanya penuh dengan patung. Maka Ibrahim AS tidak melalui orang ini dan sengaja ya menunjukkan kalau ini patung-patung benda-benda mati. Setelah keliling semuanya ruangan, lalu Ibrahim mengatakan, wahai masyarakat Babilonia, apa yang kalian sembahin? Ini adalah patung yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sama sekali. Kenapa kalian kultus seperti ini? Maka mereka pun terdiam. Kata Ibrahim, saya adalah utusan Allah, Tuhan alam semesta ini, dan kalau kalian mau saya akan ajarkan kepada kalian tentang syariatnya. Orang semua terdiam, Ibrahim ditinggalkan, maka Ibrahim mengatakan, kalau kalian tidak mau beriman kepada Allah, saya akan melakukan tipu daya terhadap patung-patung kalian ini, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Tentu ayatnya cukup panjang, saya ringkaskan saja. Yang ini semua yang saya ceritakan tentu ada landasan dari Al-Quran. Maka pada saat itu mereka semua keluar, Ibrahim pulang, ngambil kampak, lalu menghancurkan patung-patung yang dianggap dewa tadi. Semuanya berkepang-keping, kemudian dia biarkan patung yang paling besar di tengah-tengah, ditaruhlah kampak di tangannya patung itu, lalu ditaruh kepala-kepala patung yang dianggap dewa di patung yang paling besar. Pada masa itu kalau tidak salah dianggap itu patungnya Namrud, atau patung yang dianggap Tuhan, ya partnernya Namrud. Yang jelas, besok pagi mereka datang, semua sudah berserakan patung-patungnya. Mereka kaget, biasanya mereka mau datang berdoa. Lalu mereka mengatakan dalam Al-Quran, siapa yang melakukan ini pada Tuhan kita? Lalu penjaga biara itu kebetulan dia lihat waktu Ibrahim melakukan, cuma dia pun ketakutan menegurnya, karena ini selama ini dikutus sebagai Tuhan. Maka dia mengatakan, itu anak muda yang kemarin bernama Ibrahim. Maka mereka semua mengatakan, kalau gitu datangkan dia. Kita akan tanyakan di depan semua manusia. Dia datangkan Ibrahim. Wahai Ibrahim, anta fa'alta hadha bi ahlihatina. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kau yang buat ini pada Tuhan-Tuhan kami? Maka Ibrahim memberikan isyarat pada patung yang besar. Ya. Yang lakukan adalah kabirhum hadha. Ini patung besarnya. Fas'aluhum in kanu yantikun. Coba tanya kalau dia bisa ngomong. Maka Allah menggambarkan dalam Al-Quran, penduduk Babilonia mulai berpikir, benar juga ini. Kalau betul dia Tuhan, dia pasti akan bisa membela dirinya. Tapi ternyata tidak. Maka mereka pun bingung mau jawab seperti apa. Lalu mereka mengatakan, ini akan kita laporkan kepada Tuhan kita yang paling besar, Namrud. Nah waktu itu Namrud ada di istananya. Ibrahim AS mengatakan, sudah, nggak usah kalian yang menyampaikan, saya akan pergi ke sana. Waktu itu kena pagi hari, Namrud punya satu tradisi Bapak Ibu sekalian, itu kalau pagi hari sebelum masyarakatnya datang yang dianggap ya hamba-hambanya, karena dia mengaku Tuhan, minta sesuatu, maka ditutup antara dia sama masyarakat dengan kain yang besar, lalu dia memakai pakaian kebesarannya, nanti diangkat semuanya sujud. Maka pada saat Ibrahim hadir, waktu diangkat kain tirai, semua orang sujud kecuali Ibrahim. Namrud heran. Dia tanya, siapa kamu ini? Kok berani benar gak sujud? Maka yang mengagetkan masyarakat yang ada di sekitar Namrud pada saat itu Ibrahim mengatakan, wahai Namrud. Selama ini mereka selalu panggil, wahai Tuhan Namrud. Tapi kali ini Namrud dipanggil namanya, wahai Namrud. Bagaimana bisa kau mengaku sebagai Tuhan, sementara kau manusia biasa seperti saya dan yang lainnya? Kau dilahirkan dari rahim seorang ibu. Kau juga melalui pasangan anak-anak, remaja. Dan akhirnya kamu menikah dan kamu menjadi raja seperti sekarang dan sebentar lagi kamu akan meninggal dunia. Maka Namrud waktu itu merasa dipermalukan di depan orang-orang. Tapi dia tidak mau kalah gengsi. Dia mengatakan, lalu siapa Tuhanmu? Dia mengatakan, Tuhanku dan Tuhanmu Allah yang menciptakan alam semesta ini. Lalu kata Namrud, ya, apa kelebihannya? Kata Ibrahim AS, Tuhanku Allah
dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud bilang, saya juga bisa. Kau mau lihat buktinya? Kata Ibrahim, ya. Lalu Namrud menyuruh salah satu prajuritnya, tangkap siapapun yang lewat di depan istana. Ditangkap 2 orang, dibawa ke dalam istana. Lalu kata Namrud, bunuh yang satunya biarkan pergi dan kasih apa yang dia mau. Lalu langsung dieksekusi oleh prajurit tadi. Maka kata Namrud, lihat, saya juga mematikan, saya juga menghidupkan. Tentu ini kebodohan, karena orang yang tadi dibiarkan pergi sudah hidup sebelumnya. Orang yang mati memang sudah menjadi sistem Allah, kalau ditebas ya mati. Gitu kan. Maka Jibril AS datang dan mengatakan pada Ibrahim, orang ini percuma kalau diajak dialog di bumi. Ajak dialog di langit. Maka Ibrahim pun mengatakan, kalau begitu Tuhanku dan Tuhanmu Allah setiap hari memindahkan matahari dari timur, terbit timur dan tenggelamkan di barat. Apa kau bisa? Maka Allah mengatakan, fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu terdiam dan tidak bisa buat apa-apa. Namrud karena merasa dihinakan Bapak Ibu sekalian, maka dia bilang sama prajurit, tangkap Ibrahim ini. Setelah ditangkap, dia langsung meeting, pertemuan khusus dengan para pembesar dan penasehatnya. Kita mau apakan? Saya ingin Ibrahim dibunuh, tapi jangan mati biasa. Mati yang spektakuler, mati yang sangat menyakitkan. Kalau hanya sekedar ditebas lehernya, ditusuk perutnya, itu sudah biasa. Saya mau mati yang dia rasakan sakit lama dan dia mati. Maka ditemukanlah mati yang paling menyakitkan adalah dibakar. Karena orang kalau ditebas, memang sakit awal irisannya, tapi setelah itu mati selesai. Orang ditusuk, sakit tusukan awal, habis itu selesai. Tapi kalau dibakar, dari awal tersentuh api, walaupun badannya kuat, kekar, tetap dia akan rasakan sakit dari awal dibakar sampai dia mati. Maka dibuatlah api yang belum pernah ada sebesar itu. Dalam beberapa riwayat disebutkan, burung pun kalau terbang tiba-tiba jadi hangus di atas itu karena besarnya api tersebut. Lalu Namrud mengiklankan, sehari ini akan ada hukuman mati bagi orang yang membangkang terhadap ketuhananku, dan siapapun yang mengikuti jejaknya akan sama. Lalu Ibrahim diambil, lalu dilempar ke dalam api tersebut. Setelah masuk ke dalam api, ada kejadian yang membuat unik pada saat itu, karena tidak ada teriakan, ya, tidak ada suara sama sekali. Orang biasa kalau masuk di api, pasti sakit, dan sakit itu pasti teriak. Nggak ada orang dibakar tuh nggak teriak, nggak mungkin gitu. Dia mau sabar seperti apa? Nggak mungkin, karena sakit sekali. Maka Namrud pun heran, lalu dia mengatakan, oh Ibrahim sudah mati, begitu kena apiku. Lalu disuruhlah orang berpesta pada saat itu di Babilonia, karena orang yang membantah ketuhanan Namrud sudah mati, dibiarkan sampai 3 hari, subhanallah, setelah api itu padam atau dipadamkan oleh Namrud, 3 hari kemudian mereka kaget, Ibrahim masih ada di tungkuhan api mereka. Dan itu yang disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Ibrahim diselamatkan dari apinya Namrud. Nah begitu selesai selamat dari api, Namrud gak bisa terima. Tapi dia sudah tidak tahu lagi harus lakukan apa. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau orang dibakar tidak mempan, akan dibunuh dengan cara apa lagi? Kalau api tidak mempan, berarti pedang tidak akan lebih mempan. Ya, yang tombak tidak akan lebih mempan. Anak panah lebih tidak mempan gitu kan. Maka dia dalam kondisi mabuk, dia bingung harus ambil langkah apa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan seekor nyamuk. Ya, sebagian juga menerjemahkannya seekor lalat. Yang hewan kecil ini, 1 ekor saja datang, kemudian hinggap, ya, mengganggu Namrud. Seperti biasa orang kalau ada nyamuk, mungkin di sini kena dingin tidak ada nyamuk kali ya, tapi ada juga. Nah, nyamuknya pakai bahasa Swedia juga kali ya. Yang jelas nyamuk itu mengganggu sekali. Namrud panggil prajuritnya, suruh tanganinya. Kira-kira nyamuk ini mau dilawan pakai otot apa? Susah sekali. Diusir, dia mau dilawan dia lari. Ya, kebetulan kalau lagi banyak mungkin kita bisa tepuk. Kalau 1 ekor ini susah sekali. Maka tidak bisa dilawan sama pedang, tidak bisa dilawan sama tombak, tidak bisa dilawan sama anak panah, nggak bisa dilawan sama otot yang kuat, nggak bisa dilawan. Tidak pernah berhenti. Nyamuk itu datang ganggu, pergi lagi. Datang pergi lagi. Akhirnya Namrud sudah letih. Subhanallah, pada saat dia sudah capek, dia lagi istirahat, nyamuk itu masuk ke hidungnya. Di lubang hidungnya masuk sampai ke ujung hidungnya. Dan tinggal selama 3 hari. Sebagaimana dia siksa Nabi Ibrahim. Dia niat siksa Nabi Ibrahim di api 3 hari, Allah siksa dia 3 hari. Gak bisa tidur, gak bisa makan, teriak-teriak, minta tolong, gak ada yang bisa bantu. Mungkin kalau sekarang sudah ada teknologi canggih, bisa ditembak pakai laser, ini gak bisa buat apa, kuasa Allah SWT. Setelah 3 hari gak tidur, gak makan, akhirnya Namrud meninggal dunia. Waktu dia jatuh tergeletak meninggal, semua pembesar-pembesar dan penasehatnya berkumpul, Allah buat mereka menyaksikan nyamuk tersebut keluar dari hidungnya. Atau lalat tadi itu keluar, kemudian
Tersebarlah berita kalau Tuhan kita Namrud dibunuh oleh seekor nyamuk. Ya. Akhir hidupnya orang yang mengaku sebagai Tuhan dan sudah sampai pada level tertinggi di kalangan manusia. Raja, sempurna fisiknya, pasukannya nggak pernah kalah, kaya raya, dan mengaku Tuhan diakui lagi. Ya, ini luar biasa. Jadi kalau sekarang ada orang yang mencoba mau mengaku sebagai Tuhan, terbantahkan dengan Namrud, ini sudah mewakili manusia. Seperti itu kurang lebih. Tentu ada Fir'aun juga. Kalau Fir'aun lebih hebat lagi, karena maksudnya lebih hebat dari sisi ceritanya, bukan dianya hebat ya. Karena sampai hari ini teman-teman bisa lihat muminya. Di Kairo di satu museum ada mumi Fir'aun. Saya pernah bimbing umroh plus Kairo. Kemudian kami masuk ke museum itu, lalu ada satu jemaah tanya saya, Ustaz, ini yang dulu membangkang sama Nabi Musa alaihissalam. Saya bilang, ya ini orangnya. Saya lupa Ramsis yang keberapa, istilah gitu ya. Ini orangnya. Subhanallah, Allah memang mengatakan pada saat ditenggelamkan di Laut Merah, hari ini kami selamatkan badanmu agar menjadi tanda-tanda kebesaran kami untuk umat manusia. Habis semua ceritanya. Jadi kalau di kalangan manusia, raja-raja sudah selesai. Sekarang kita pindah, mungkin di barat tidak asing Anda dengan Darwin. Ya, orang yang membuat teori aneh sekali. Dia mengatakan manusia dari kerah. Ya. Dibuatlah ilustrasi di bukunya. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu nggak perlu baca bukunya gitu ya. Tapi di bukunya itu saya pernah lihat. Diilustrasikan kerah manusia itu dari kerah yang bungkuk. Kemudian tiba-tiba rontok bulunya. Bungkuknya mulai lurus jadi manusia. Bahkan pernah ditemukan secara ilmiah, saya lihat dokumentasinya. Ya, film dokumenternya diputar ya. Sampai pendukung Darwin pernah membuat tengkorak palsu. Dibuat seakan-akan tengkorak mirip dengan kerah. Dan itu terbongkar setelah 100 tahun ternyata itu palsu. Terbuka secara ilmiah. Ya. Makanya teman-teman sekalian, teori-teori seperti ini dibuat hanya untuk menolak ada Tuhan. Supaya tidak ada namanya Tuhan. Gak mungkin, ini semua alam semesta terjadi begitu saja. Makanya Darwin itu coba cari, setiap kali apa yang dia lihat, dia langsung ilustrasikan selalu gitu. Tapi ada satu statement yang dia sebut di bukunya, diangkat oleh para ulama-ulama muslim, yang membantah sebenarnya ya penolakan dia terhadap Tuhan. Pernah satu waktu dia mau pergi mengajar murid-muridnya dan dia dihalangi oleh seekor burung merak. Burung merak ini nggak menyerang Darwin, hanya sekedar menghadap ke Darwin lalu mengepakkan sayapnya. Kita tahu burung merak indah sekali kan. Kalau untuk lebih meyakinkan, Bapak Ibu bisa nanti coba cek di YouTube burung merak. Ada yang putih, ada yang biru, ada yang hijau, bulunya indah sekali. Yang jelas cuma mengepakin ekornya lalu tinggalkan si Darwin. Darwin menulis buku dia mengatakan begini, sampai dia meninggal statement ini masih ada. Sampai hari ini di bukunya masih ada. Dia mengatakan kurang lebih, saya selalu muak kalau mengingat burung merak yang menghalangi saya karena saya tidak pernah tahu dari mana asalnya. Dia meninggal dalam kondisi tidak tahu burung merak itu dari mana. Kita orang muslim jangankan burung merak, semuanya tadi saya bilang. Yang di langit, yang di bumi, kedalaman lautan, dijangkau oleh mata atau tidak, la ilaha illallah. Udah, selesai. Cuma dia saja yang menciptakan satu. Tapi ini si Darwin meninggal dalam kondisi begitu. Tidak paham sama sekali. Pernah terjadi perselisihan di Amerika, informasi yang sampai kepada kami. Ini orang Nasrani yang membela ada Tuhan Allah. Bukan orang Muslim, tapi orang Nasrani. Sama pendukung teori Darwin yang menolak ada Tuhan. Bahkan mengatakan manusia dari kerah. Maka hakimnya bingung, ini gimana cara meluruskannya? Bagaimana menengahinya? Yang diperebutkan bukan benda, tapi keyakinan. Lalu tiba-tiba hakimnya mengucapkan kata-kata begini saja. Yang mengaku turunan keras silakan ke sebelah kanan saya. Semua yang mengaku mendukung teori Darwin tidak ada yang mau ke sebelah kanan hakim. Mereka sendiri tidak mau mengaku turunan kera. Kalau orang beriman sama Allah tahu surah Al-Baqarah menceritakan banyak surah-surah Al-Quran menceritakan bagaimana Nabi Adam AS manusia pertama diciptakan dari tanah, dari turunan surga diciptakan Hawa, turun-temurunlah, masuk ke surga, dikeluarkan dari surga, turunannya Habil, Qabil, Syith dan semua turun-temurun. Saya sudah buat tablik akbar di Jakarta teman-teman sekalian, judulnya Nabi Adam AS. Dan insya Allah kami terus lanjutkan episode kenabian ya. Kalau Nabi Muhammad sudah lengkap serialnya Alhamdulillah. Saya sudah bahas lagi Nabi Adam, sudah bahas Nabi Idris dan sudah bahas Nabi Hud. Kita akan terus lanjut sampai Nabi Isa AS sehingga sempurna 25 Nabi dan Rasul. Ini history, true history tentang manusia. Di mana Nabi-Nabi ini. Jangan cari sejarah manusia dari tempat lain, itu tidak akan benar. Benar dari para Nabi-Nabi ini. Gitu kan? Ya seperti itu, mereka tidak tahu itu. Mereka tidak tahu asal muasalnya manusia. Kalau kita sudah tahu semuanya. Seperti itulah. Jadi teman-teman sekalian terbantahkan juga kalau orang menganggap ini adalah para ilmuwan.
Ada juga seorang filosof dari negara Arab namanya Ihya Abul Madhi. Ihya Abul Madhi ini dalam syair-syairnya teman-teman, semua syairnya, ribuan syair, disusun sama dia membantah ada Tuhan. Mana Tuhan? Nggak nampak. Saya mau lihat. Ada yang mengaku punya Tuhan, silakan datangkan kepada saya mau ngobrol dan segala macam. Pokoknya dia bantah semuanya. Sebelum dia meninggal dunia, dia menyusun kurang lebih 20 bait syair yang membantah semua syair dia sendiri. Muncul keraguan pada saat dia di ranjang kematiannya. Di depan muridnya dia mengatakan begini. Ji'tu wala adri min aina ji'tu. Dia bilang sekarang muncul di benak saya ini. Saya coba bertanya-tanya. Saya datang di muka bumi ini. Tapi saya tidak tahu dari mana asal saya. Dia bilang begitu. Karena dia tidak akui. Kalau dari ibu bapaknya siapa orang tuanya? Kakek sama nenek. Siapa lagi orang tuanya? Ini sampai kemana ini awalnya? Kalau kita kan sudah mentok di Nabi Adam. Selesai. Gitu kan? Dan Hawa. Gak ada lagi sebelumnya. Ini manusia pertama. Maka dia bilang saya tidak tahu dari mana asal saya. Fawajadtu amami tariq. Lalu saya dapat pada saat saya lahir ini sebuah sistem. Masyaitu dzalika syi'tu am abaitu. Saya harus lalui saya suka atau tidak suka. Maksudnya gini. Sekarang teman-teman kita lahir sudah ada dua mata. Fungsi mata melihat. Kita punya dua kuping. Fungsi kuping mendengar. Kita punya lidah dan bibir. Mengecap dan mengucap. Tangan menjamah. Kaki melangkah. Siapa di antara kita yang bisa mengalih fungsikan nih? Misalnya kita makan melalui mata. Ya. Kita bicara misalnya kita makan melalui mata, kita melihat melalui mulut misalnya. Nggak bisa kita difungsikan. Datang lahir ya sudah begini. Dan ini fungsinya, ini sistem, mau nggak mau. Tidak ada manusia lahir tiba-tiba dewasa kayak kita. Semua pasti bayi dan umurnya pun terbentuk memang dari sperma, ketemu sama sel telur. Kita sudah tahu secara ilmiah. Terbentuk gumpalan darah, kemudian terbentuk tulang, kemudian baru otot-otot dan seterusnya dengan sangat rumitnya penciptaan manusia. Dan saya pernah lihat para ilmuwan di barat ini pun yang non-muslim itu betul-betul terpukau dalam penciptaan manusia itu sendiri. Terbentuknya gitu ya. Kemudian terus saja mereka adakan penelitian sampai hari ini anatomi tubuh manusia itu terus dipelajari dengan keajaiban-keajaiban yang ada di situ. Itu pun masih banyak yang belum mereka mengetahui. Terutama berhubungan dengan masalah otak manusia menjadi masih rahasia sampai sekarang. Bagaimana ada memori ditemukan di beberapa waktu sekarang. Ada memori di otak manusia bisa menampung semua buku yang pernah ditulis di muka bumi, itu pun masih banyak kosong memorinya. Dan begitu luar biasanya lah. Mereka tidak pernah bisa tahu rahasianya itu. Nah itu serumit itu gitu ya. Penciptaan ini yang luar biasa. Nah Ihya Abul Madhi ini bingung. Saya lahir di muka bumi, saya nggak tahu dari mana asal saya. Selama ini dia tolak Tuhan ya. Tidak tahu, tidak mau. Terus dia bilang saya dapat sebuah sistem, mau saya harus lalui itu. Seperti sistem juga lapar. Kita harus makan. Ada nggak yang bisa alihkan teman-teman dari lapar dia tidur? Tetap bangun lapar juga kan? Dia minum misalnya, tetap dia lapar, harus makan. Harus lapar itu makan. Haus harus minum. Ngantuk harus tidur. Gitu. Tidak bisa dialih fungsikan, gitu kan? Nggak bisa dia lawan sistem itu. Nah dari mana sistem ini semua? Kalau nggak ada penciptanya dari mana? Nggak mungkin, gitu kan? Nah terus dia bilang, termasuk sistem pergantian siang malam, turunnya hujan, segala macam lah ya. Itu semua sistem. Lalu dia mengatakan, lastu adri. Saya benar-benar bingung, Lalu dia bilang, atawilul hayati am qasir. Hidupku ini masih panjang kah? Atau sudah pendek? Kalau masih panjang, siapa yang menjaminnya? Kalau sudah pendek, saya akan mati seperti orang lain, lalu saya akan kemana? Dia nggak tahu akan kemana. Dia bingung. Kalau kita orang muslim, udah tahu, kita akan meninggal, nanti masuk ke alam barzah, di kuburan, bisa jadi taman dari taman surga, rumah dari rumah neraka. Tergantung daripada amal soleh atau dosa-dosanya. Lalu dibangkitkan hari kiamat, kita selalu baca Maliki Yaumiddin. Allah itu Tuhan hari kebangkitan. Ya, kita juga tahu ada hari kiamat, selalu kita rukun iman kita yang kelima, iman kepada hari kiamat, hari kebangkitan, hari hisab. Ada timbangan amal baik, amal buruk. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat seperti biji sawi kebaikan akan diperlihatkan dan akan diberikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan dan akan dihukum. Maka kita sudah yakin semua itu. Tapi dia tidak tahu mau kemana arahnya, gitu kan? Dia tidak tahu. Maka terus dia bingung. Maka lalu dia tutup syairnya mengatakan am li hadza lugzun halun amla. Apakah teka-teki ada yang punya jawaban atau tidak? Lalu Ihya Abul Madhi meninggal dunia dalam kondisi tidak tahu dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya. Hidupnya nanti kalau sudah meninggal mau kemana, dia tidak tahu semuanya.
Sebagai seorang muslim yang beriman sama Allah, tadi saya sempat singgung ini adalah nikmat terbesar Bapak Ibu sekalian. Benar-benar kita ini dikasih bocorannya. Manusia pertama itu siapa, bagaimana proses penciptaan Nabi Adam, masuk surga, makan buah yang dilarang sama istrinya, lalu turun di muka bumi, kemudian mulai proses lahir anak-anak, estafet dilanjutkan dengan nabi-nabi dan rasul, kitab-kitab turun, ada yang beriman, ada yang kafir, begitu seterusnya sampai kita tahu semuanya kisah-kisah, sampai Nabi Muhammad SAW dan sekarang kita juga punya panduan hidup. Kita tahu semuanya. Bahkan kita tahu teman-teman kita kalau meninggal itu ada malaikat maut yang mencabut ruh. Mana orang yang tidak beriman sama Allah tahu semua ini, gitu kan? Kemudian nanti orang beriman itu akan, kata Nabi SAW, keluar ruhnya seperti air keluar dari mulut kendi, sangat mudah. Orang kafir akan sulit keluar ruhnya. Dalam surah Al-Anfal digambarkan, kalau kalian melihat bagaimana dahsyatnya malaikat mencabut ruh orang-orang kafir, dengan menghantam wajah dan bokong mereka, seraya mengatakan, rasakanlah panasnya api neraka. Dan mereka menjerit, kata Nabi SAW, waktu dihantam oleh malaikat dengan besi di dalam kuburan, semua makhluk mendengarkan kecuali manusia dan jin, karena kalau manusia jin mendengarkan mereka akan meninggal seketika. Bocoran-bocoran yang sangat banyak. Nabi SAW pernah lewat kuburan lalu berkata, sungguh dua penghuni kuburan ini lagi disiksa. Yang satu disiksa karena tidak cebok pada saat kencing, yang satu suka adu domba. Nabi kasih bocorannya live di saat itu. Anda mungkin pernah dengar kisah sahabat-sahabat yang mati syahid di medan perang. Pernah dengar Handalah, sahabat Nabi? Handalah ini teman-teman menikah di hari Jumat malam. Hari Sabtunya, besoknya, itu terjadi perang Uhud di waktu duha. Perang Uhud ini terjadi tanggal 15 Syawal tahun 3 Hijriah hari Sabtu. Handalah menikah hari Jumatnya. Teman-teman sekalian, yang uniknya, Handalah ini subhanallah yang kita tangkap begitu dalam kisah ya. Beliau berhubungan biologis selepas sholat subuh dengan istrinya. Baru pengantin baru. Belum sempat mandi junub. Terpanggil ada orang lewat di depan rumahnya mengatakan, ayo ya yang punya kesehatan, punya kemampuan wajib ikut jihad. Orang-orang Quraisy sudah keluar dari Mekah sekarang berkumpul di Uhud jumlahnya 3.000 orang. Rasulullah suruh kalian wajib ikut. Handalah nggak pakai banyak fikir. Langsung pakai baju perang dalam kondisi masih junub. Langsung ikut berperang. Dan subhanallah dia termasuk yang mati syahid. Saya ringkaskan ceritanya. Waktu jenazah para sahabat dikumpulkan di perang Uhud. Nabi lihat satu persatu, Nabi doakan. Pas tiba di Handalah, Nabi alihkan pandangan matanya. Nabi nggak lihat. Lalu orang-orang mengatakan, ya Rasulullah ada apa dengan Handalah? Terjadi sesuatu yang buruk? Kata Nabi SAW, tidak. Allah perlihatkan saya istrinya dari bidadari sedang menjemputnya. Nabi bilang begitu di medan perang. Anda bisa cari, searching di Google kisah sahih tentang Handalah. Nabi alihkan pandangan karena Nabi mengatakan Allah perlihatkan pada saya istri dari bidadari menjemputnya. Dan sekarang malaikat sedang memandikan junub dia. Makanya julukan Handalah Ghasilul Malaika. Dia dimandikan oleh malaikat. Itu live Nabi sampaikan. Jadi kejadian seperti ini banyak sekali dalam kehidupan sejarah Nabi SAW. Dan kita bisa lihat. Dan kita pun kalau mendengarkan tersentuh secara keimanan. Karena itu hak, itu kebenaran. Ini tidak terjadi pada orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda pernah dengar nama Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu. Anas ibn Nadhr ini tidak hadir di perang Badr. Tapi di perang Uhud, waktu Ibnu Qami'ah, salah satu orang Quraisy membunuh Mus'ab, pemegang benderanya muslimin, dia kira itu Nabi, lalu dia sebarkan berita bohong, dia mengatakan saya telah bunuh Muhammad. Hampir semua sahabat waktu itu putus asa, karena masih tahun 3 Hijriah, lalu tersebar isu Nabi SAW terbunuh. Dan Nabi tidak memang di medan perang. Beliau ada di Gunung Uhud, ya dekat Gunung Uhud. Maka Umar bin Khattab berkata, saya bersama Sa'ad. Saat ini Umar sama Sa'ad ini dua-duanya panglima perangnya Islam. Orangnya sangat kuat. Sampai duduk di medan perang dan meletakkan pedang. Lalu berkata, apa yang harus kita lakukan sementara Rasulullah sudah terbunuh? Lalu debat di hadapan kami Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini teman-teman, dia tidak sempat hadir di perang Badr. Dan dia termotivasi sekali setelah dengar di Badr muslimin menang, malaikat ikut berperang. Perang Badr ada kisah sendiri. Maka dia ingin juga dapat mati syahid. Maka dia bilang, Umar mengatakan Anas lewat. Lalu Anas bin Nadhr sendirian menyerang 2.800 pasukan Quraisy waktu itu. Sendirian. Lalu Umar mengatakan, hai Anas, kau mau kemana? Kata Anas, saya mencium bau surga di sini. Bukankah Rasulullah sudah janji orang terbunuh mati syahid masuk surga? Maka kata Umar, tapi Rasulullah sudah terbunuh. Lalu Anas mengucapkan kata Umar yang membuat semangat kami kembali terbakar. Dia mengatakan, kalau Rasulullah SAW terbunuh, maka bangkit dan terbunuhlah bersamanya. Kata Umar, benar juga.
Baru saja kata Umar setelah peperangan cerita pada Nabi SAW, ya Rasulullah, baru kami ambil pedang mau mengejar Anas, kami nggak mampu. Anas langsung menembus musuh sendirian dan sampai terbunuh mati syahid. Apa yang membuat seseorang teman-teman mau mengorbankan darahnya? Dia yakin. Teman-teman sekarang di masa kita di Palestina, rumahnya hancur, anaknya mati, masih bilang Alhamdulillah, syukur dia mendahului saya ke surga. Apa yang membuat itu muncul? Karena keimanannya, keyakinannya tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Memang betul itu ada. Surga itu ada bagi yang patuh, neraka ada bagi orang yang terhukum atau orang yang membangkang. Semua ada. Keyakinan ini adalah pondasi dasar kita. Baik, kita kembali kepada Ihya Abul Maudi tadi. Akhirnya dia meninggal teman-teman dalam kondisi tidak tahu dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya. Ya, kemudian dia tanya apakah teka-teki ini punya jawaban atau tidak, lalu dia meninggal. Ini kita sudah ambil sampel dari raja-raja, ada Namrud dan Fir'aun tadi. Dari ilmuwan Darwin dan juga dari filosof yang dianggap pemikir manusia, itu ada Ihya Abul Maudi. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian, lawannya, bagaimana kondisinya orang-orang yang sudah beriman pada Allah. Kita bandingkan nanti. Ada kisah-kisah unik yang sangat banyak, ya, yang membuat orang ternyata kalau beriman pada Allah, itu betul-betul dia terbentuk pribadinya menjadi orang yang semua dunianya jadi kecil. Semuanya serasa pasti akan ada Allah yang mengawasi kalau dia mau melakukan pelanggaran atau kalau dia buat ketaatan pasti akan ada balasannya. Dinukil sebuah kisah bahwasanya ada seseorang yang sangat soleh di masa dulu, di masa tabi'in, itu bernama Abdullah. Abdullah ini teman-teman kebetulan tinggal di padang pasir, karena dia orang Badui tinggal di tendahnya. Tiba-tiba dari kejauhan ada orang memicu kuda dengan sangat kencang, teriak-teriak sambil turun dari kudanya dan debu berterbangan. Wahai Abdullah, teriak-teriak. Lalu membuka pintu kemahnya dari terpal gitu kan. Lalu Abdullah waktu itu kebetulan lagi makan. Lalu dia mengatakan, wahai Abdullah, saya baru saja menyaksikan anakmu mati dibunuh orang. Anakmu mati dibunuh orang. Maka Abdullah waktu itu teman-teman sekalian dalam kisah dikatakan lagi mengunyah makanan. Tapi apa yang terjadi? Dia berhenti dari kunyahan makanannya, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Itu saja. Lalu Abdullah ini kembali mengunyah makanannya. Abdullah kembali mengunyah makanannya. Maka orang yang bawa informasi ini heran. Ini anaknya dibunuh orang. Biasanya orang panik. Maka orang itu mengulangi, wahai Abdullah, anakmu baru mati dibunuh orang. Maka Abdullah melakukan hal yang sama, dia berhentikan kunyahan makanannya, lalu dia cuma mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dia ngunyah lagi makanannya. Maka yang bawa informasi ini penasaran yang ketika dia mengatakan, wahai Abdullah, demi Allah, saya lihat dengan mata kepala saya, seseorang pegang pedang, tusuk perut anakmu, mati, keluar darah. Dia pikir tadi Abdullah belum dengar. Ternyata Abdullah sama saja. Dia berhentikan kunyahan makanannya, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia kembali makan. Orang yang bawa informasi ini penasaran, lalu kemudian dia mengatakan, wahai Abdullah, tolong jelaskan kepada saya. Kenapa Anda begitu tenang setelah mendengar anak Anda dibunuh orang? Saya pikir Anda akan segera membuang makanan ini, kemudian Anda akan ambil pedang dan membunuh siapa yang telah membunuh anak Anda atau membunuh atau memerangi keluarga atau sukunya. Maka Abdullah teman-teman dalam kondisi anaknya sudah meninggal dibunuh orang. Informasi ini valid. Dia mengatakan duduklah sama orang yang bawa informasi. Dia masih bisa menasihatkan, dia mengatakan begini. Kami ini sekelompok orang yang beriman tentang keberadaan Allah sebagai Tuhan. Allah telah memberitahukan kepada kita, orang-orang beriman, kalau seseorang meninggal itu faktornya, sebabnya hanya satu. Ajalnya datang. Ada orang ditabrak kereta api, misal contoh ini selain kisah Abdullah nanti kita kembali, ada orang ditabrak kereta api kepalanya hancur, ada orang yang tenggelam di lautan, dicabit-cabit ikan badannya, ada orang yang meledak di pesawat dan ditemukan potongan badan, ada orang mati di atas ranjang, itu sama saja. Itu bahan ceritanya manusia. Kasusnya, intinya karena ajalnya datang. Kalau ajal datang, sudah saatnya waktu itu, di tempat itu kita akan mati walaupun kita sehat, walaupun kita olahragawan. Bukankah Bruce Lee ahli bela diri meninggal? Bukankah para binaragawan juga meninggal? Banyak. Berapa banyak orang yang sedang main bola, sehat, tiba-tiba jatuh meninggal. Saya berapa kali lihat cuplikan gitu kan. Banyak orang yang meninggal. Tiba-tiba, begitu kalau ajal datang. Jadi
Orang meninggal itu hanya karena ajalnya datang. Apa kata Abdullah? Kami adalah sekelompok orang yang beriman pada Allah dan Allah memberitahukan kepada kami kalau mati itu karena ajal. Jadi anak saya mati bukan karena tusukan orang itu. Karena sudah tiba masa ajalnya. Jadi walaupun tidak ditusuk di situ, dia akan mati di waktu itu di tempat itu. Karena ajal sudah datang. Ini keyakinan seorang muslim. Begitu luar biasa dia kokohnya karena akidahnya, dia nggak goyah. Dia tahu ini sudah saatnya mati. Walaupun mau marah, mau apa, tetap mati anaknya di saat itu. Maka dia mengatakan, dan apa yang kamu bahasakan tadi, saya membuang makanan ini, itu berdosa dalam Islam. Allah memberikan ini sebagai rezeki saya makan dulu makanan ini. Saya makan dulu makanan ini. Kalau selesai saya makan, saya akan urus jenazah anak saya. Begitu mudahnya seseorang mukmin menghadapi satu permasalahan besar dalam hidupnya karena akidahnya sangat bagus. Keyakinannya kepada Allah sangat kokoh. Nah seperti itu. Saya akan coba datangkan kisah. Sekarang sampai penutupan ceramah kita ini, saya coba datangkan kisah-kisah. Karena kisah-kisah ini teman-teman, apalagi kisah manusia yang hidup seperti kita, akan lebih mudah menyentuh hati kita. Supaya menguatkan akidah. Kalau pernah dengar seseorang bernama Muhammad bin Sirin, rahimahullah. Muhammad bin Sirin ini muridnya Abdullah bin Umar, seorang tabi'in yang masyhur, ahli takwil mimpi, gitu ya. Muhammad bin Sirin ini teman-teman sekalian, beliau kalau kita di Indonesia itu walaupun satu orang dianggap seperti Majelis Ulama Indonesia, seperti MUI, ya. Kalau ngeluarin fatwa orang banyak dengar. Walaupun waktu itu tidak ada majelis ulamanya di situ, tapi Muhammad bin Sirin sampai pada level di mana apa yang dia bicara orang anggap itu fatwa. Dia kebetulan pengusaha dan dia beli toko di satu pasar di Irak. Dan karena dia beli di situ orang semua pada beli. Di sekitar dia. Orang semua pada beli toko-toko di situ. Dan orang suka dekat dia karena kadang-kadang pergi sholat sama-sama. Kalau ada masalah hukum agama, masalah agama mereka tinggal nanya. Mereka senang sekali dekat Muhammad bin Sirin. Dan saking kuatnya pengaruh Muhammad bin Sirin sampai kalau ada vendor-vendor, pemasok-pemasok barang di pasar itu, mereka nggak datang ke pedagang-pedagang, mereka datang ke Muhammad bin Sirin saja. Ini Muhammad bin Sirin, barang kami silakan beli. Karena kalau Muhammad bin Sirin beli, orang pasar siap beli walaupun Muhammad bin Sirin tambah angka untuk dapat keuntungan. Ini saking besarnya pengaruhnya. Ringkas cerita, pernah satu waktu ada orang datang menawarkan keju, teman-teman sekalian. Kebetulan orang ini Muslim, tapi dia bawa dari wilayah Persia. Ya, teman-teman mungkin hidup begini ya di negara non begini, hati-hati. Karena kadang-kadang kita harus teliti dengan masalah halal haram gitu ya. Baguslah kalau Anda teliti, alhamdulillah. Tapi keju pun walaupun dia umumnya bahan dasarnya susu dikeringkan, taruh garam misalnya, ya. Tapi tetap aja harus hati-hati karena biasa untuk buat dia kenyal, itu biasa ditaruh lemak hewan ya dan segala macam hal. Ini bisa berbahaya. Ini terjadi pada Muhammad bin Sirin masih masa tabi'in ya, masih di generasi sahabat hidup ini. Maka pada saat itu ada orang datang lalu mengatakan, wahai Muhammad bin Sirin, ini ada keju saya. Ya. Modal saya sekian, saya akan jual kepada Anda sekian, Anda masih bisa jual di pasar sekian. Dan orang pasar ini masih bisa jual kepada konsumen sekian. Itu saking murahnya harga yang dikasih dan besarnya keuntungan yang akan didapat. Anda bayangkan kalau kita masuk di pasar, di situ misalnya ada 100 atau 200 toko, vendor barang ini hanya datang kepada kita, dan kita bisa jual kepada seluruh orang 99 toko yang lain dengan keuntungan lagi. Maka Muhammad bin Sirin tidak tergiur dengan keuntungannya. Dia cuma menanyakan satu pertanyaan. Apakah kejumu ini halal? Maka orang itu bilang, keju Muhammad bin Sirin, susu, dicampur garam, dijemur. Jadi keju, gitu kan? Apa masalahnya? Kata Muhammad bin Sirin, bukan begitu. Keju yang kau bawa ini dari wilayah non-muslim. Dan mereka untuk mengenyalkan biasa mencampur dengan lemak-lemak hewan. Dan kita tidak tahu hewan itu disembelih dengan cara Islam. Atau bangkai kah, atau babi kah. Kita nggak tahu, itu haram, bisa saja haram. Kalau kau berani menjaminku, dan kau tanggung jawab depan Allah hari kiamat, saya beli. Kalau ini halal. Orang itu dibilang begitu, takut dia. Dia saya tidak bisa jamin. Kata Muhammad bin Sirin, kalau gitu saya tidak mau membeli. Seingat saya waktu itu kalau dalam kisah ini disebutkan keuntungan bin Sirin bisa mencapai 40.000 dirham. Besar sekali maksudnya. Maka dia tinggallah. Muhammad bin Sirin tidak beli. Besok harinya tersebar berita di pasar. Oh, keju itu Muhammad bin Sirin karena syubhat. Nggak beli karena syubhat. Ada takut haramnya. Maka orang pasar juga tidak ada yang beli gitu kan.
Tapi mereka tahu Muhammad bin Sirin bisa untung sampai 40.000 dirham. Ini luar biasa. Dan orang pasar siap beli dari dia kalau dia beli. Tapi ditinggalkan. Besok ada orang masuk ke tokonya Muhammad bin Sirin. Dia sambil nanya hukum, sambil belanja. Dia beli satu barang tapi nggak disebut barang apa. Harganya cuma 2 dirham. Artinya, kalaupun misalnya keuntungannya 50%, berarti modal barang itu 1 dirham, untungnya 1 dirham. Kecil sekali. Lalu orang itu sambil bertanya, sambil pegang produk tersebut. Waktu dia mau pergi, Muhammad bin Sirin mengatakan, kebetulan karena dia lagi bertanya hukum, orang-orang pasar pada datang, dengarin. Ini ilmu nih, sambil dengarin. Waktu dia lagi mau pergi orang itu, Muhammad bin Sirin mengatakan, wahai saudaraku, itu barang yang di tangan kamu belum kamu bayar. Bayarlah. Orang ini, dia bilang, saya sudah bayar. Dia berkeyakinan sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, belum kau bayar. Dia mengatakan, saya sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, demi Allah kau belum bayar. Maka kembalikan barang itu di tempatnya atau bayar saja. Orang itu kena malu, dia pergi. Ini 2 dirham ya. Lalu orang-orang pasar atau orang itu sudah pergi bayar. Mereka mengatakan, wahai Muhammad bin Sirin, tolong jelaskan kepada kami. Kemarin Anda menolak keuntungan sampai 40.000 dirham. Hanya karena syubhat. Sekarang Anda bersumpah sama Allah pertahankan barang 2 dirham. Gimana kami fahami ini gitu. Jadi kayak nggak connect gitu. Maka kata Muhammad bin Sirin, iya. Saya akan pertahankan 2 dirham tersebut karena saya tahu dia belum bayar dan dia akan dihisap sama Allah hari kiamat dan dia bisa masuk neraka gara-gara 2 dirham tersebut. Maka saya bersumpah untuk menyelamatkan dia. Coba lihat teman-teman sekalian, sederhana. Dalam transaksi saja, orang yang beriman sama Allah itu jeli sekali. Anda kalau tanamkan iman dalam hati, mungkin kalau mau nyentuh barang haram aja kita ketakutan. Pernah rasa nggak? Misalnya orang yang tidak pernah minum khamr, maaf, tiba-tiba lihat khamr, mau nyentuh aja rasanya nggak enak. Apalagi mau minum. Kenapa ada perasaan itu? Itu namanya iman, ya. Ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tutup aurat, tiba-tiba terbuka, kita merasa nggak nyaman. Semua itu kena tanda-tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya. Muhammad bin Sirin satu waktu, orang yang sama, pernah teman-teman sekalian membeli madu. Ada orang datang di pasar, tawarin madu. Tapi beda sedikit jenis transaksinya. Karena madu umumnya oke, gitu kan. Maka Muhammad bin Sirin mengatakan, saya tidak punya uang. Orang ini bilang, enggak apa-apa, jatuh tempo. Yang penting Anda beli. Dibelilah. 1 gentong. Rupanya malam harinya Muhammad bin Sirin lupa tutup. Masuk tikus. Ya, ada riwayat juga menjelaskan, beliau beli minyak. Ya, lalu masuk tikus di situ. Besok pagi Muhammad bin Sirin buka, oh ada tikusnya. Hari itu harusnya dijual kepada orang pasar. Tapi Muhammad bin Sirin suruh untuk pegawainya semua angkat ini. Bawa ke sungai, kayak ini mungkin ada danau begini, dekat wisma kita. Disuruh bawa semua pegawainya, tuang semua itu di air. Orang-orang pasar bilang, kenapa Anda buang ini? Ini tinggal dijual, kami beli. Kata Muhammad bin Sirin, semalam saya lupa tutup, ada tikus masuk. Lalu kata mereka, Muhammad bin Sirin, orang-orang pasar bilang, tikus, keluarkan saya tikusnya, ambil beberapa sendok, buang. Lainnya jual. Kata Muhammad bin Sirin, ini luar biasa ketakwaannya sama Allah. Dia mengatakan apa? Siapa di antara kalian yang bisa menjamin bahwasanya minyak atau madu yang akan saya jual ini itu tidak terkontaminasi dengan bakteri bangkainya tikus tadi? Ada yang bisa jamin? Tidak ada, semua diam. Maka dibuang sama dia. Karena kejadian ini teman-teman sekalian, Muhammad bin Sirin jadi punya utang. 2 minggu kemudian ditagih oleh pemilik barang, dia bilang saya belum punya. Jatuh tempo lagi 2 pekan, sudah 1 bulan, gak ada. Akhirnya pemilik barang mengatakan saya harus lapor Anda kepada hakim. Kata Muhammad bin Sirin, baik lapor saja, silahkan, itu hak Anda. Karena memang saya tidak punya uangnya. Barang itu kejadiannya seperti itu, saya sudah ceritakan gitu kan. Dan takdir Allah memang dia tidak punya uang. Maka orang ini pun akhirnya teman-teman sekalian melapor kepada hakim. Hakim lalu panggil Muhammad bin Sirin datang, dipanggil orang tersebut, ditanyalah ada apa, dia ceritakan kejadiannya semua. Lalu hakim bilang, bagaimana menurut Anda wahai Muhammad bin Sirin? Kata Muhammad bin Sirin, dia benar. Orang ini benar. Memang betul semua yang disampaikan. Dia jual transaksi sama saya sudah iakan dengan harga disepakati, jatuh tempo, dia sudah nagih saya, tapi saya belum punya uang untuk dibayar dan segala macam. Tapi ceritanya begini loh. Karena memang saya buang di sungai, saya tidak mungkin jual kepada kaum muslimin. Maka hakim bilang, kalau begitu kami akan tahan Anda. Di penjara dulu, sampai Anda bisa membayarnya. Kata Muhammad bin Sirin, penjara itu hak Anda. Saya memang salah. Coba bayangkan, kokohnya keimanannya, nggak ada minta tolong apa, nggak ada. Ya sudah, Anda penjarakan. Itu hak Anda. Udah, masuklah di penjara.
Penjaga penjara itu dalam riwayat dikatakan, dia mengatakan, wahai Muhammad bin Sirin, tempat ini tidak layak buat Anda. Anda seorang ulama besar gitu. Dan kami tahu Anda tidak salah. Hakim pun tahu Anda tidak salah. Semua orang tahu Anda tidak salah. Maka saya sebagai kepala penjara punya kewenangan untuk mengizinkan Anda pulang di malam hari, tidur sama keluarga Anda, balik lagi pagi hari sini sampai Allah berikan Anda jalan keluar. Apa kata Muhammad bin Sirin? Saya tidak akan dukung engkau untuk melanggar peraturan pemerintah. Nggak usah. Saya di penjara sini sampai Allah kasih jalan keluar. Subhanallah, tersebar berita satu Irak, Muhammad bin Sirin kejadiannya itu, lalu orang-orang umat ini pada menyumbang uang untuk membantu Muhammad bin Sirin, terkumpul uang 2 kali lipat dari uang itu. Akhirnya terkumpul, beliau bisa bayar uang tadi yang barang itu dan masih ada sama nilainya yang akhirnya menjadi uangnya Muhammad bin Sirin karena pemberian atau hibah dari kaum muslimin. Lihat bagaimana teman-teman sekalian kekuatan akidah seseorang kepada Allah itu membuat orang terbentuk karakternya. Terbentuk menjadi orang jujur yang sebenarnya. Amanah yang sebenarnya. Dan memang kan dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia sendirian, mau dia rame-rame, tetap saja dia dalam kondisi tahu semua itu ya adalah di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah unik terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah unik ini teman-teman sekalian dinukil oleh para ulama. Di antara satu tradisi Umar bin Khattab di majelis beliau kalau kayak ada majelis begini, beliau di masa khilafahnya setelah Nabi SAW meninggal, beliau suka cari cerita-cerita unik. Ada nggak cerita unik gitu? Cari sama dia. Satu waktu pernah ada orang masuk dalam majelisnya teman-teman sekalian, 2 orang masuk kembar, mirip sekali wajahnya, tinggi badan, laki-laki. Dua-duanya tampan, penampilannya sama, bajunya kembar gitu. Lalu kata Umar radhiyallahu anhu, saya belum pernah melihat orang kembar seunik 2 orang ini. Sama persis semua, tidak ada bedanya gitu. Jalannya sama dan segala macam. Lalu orang itu dengar, yang berada di bagian depan mengatakan, wahai Amir Mukminin, saya bukan saudara kembarnya, tapi saya ayahnya. Umar tambah heran, ini kisah nyata. Lalu Umar berkata, apakah itu benar? Dia bilang, iya. Baik, tolong ceritakan kepada saya. Kata orang itu, kalau Anda dengar bagaimana proses lahirnya anak ini, Anda akan lebih heran lagi dan terkagum-kagum kepada Allah. Kata Umar, sebentar. Kumpul semuanya, dipungkul orang di masjid. Kumpul semuanya, dengarkan kisah orang ini. Mulailah orang itu cerita. Dia bilang, wahai, kata Umar silakan. Orang itu mengatakan, wahai Amir Mukminin, ini anak sekarang kalau tidak salah umurnya 20 tahunan. Ini anak 20 tahun yang lalu dilahirkan oleh istri saya di dalam kuburan. Ya, gitu. Ini kisah nyata. Kata Umar, bagaimana ceritanya? Dia bilang, saya pernah ikut berperang. Ya. Dan waktu saya ikut berperang dulu, saya baru menikah dan istri saya lagi hamil besar. Lalu istri saya mengatakan, apa kau tega meninggalkan saya dan segala macam, saya tidak ada keluarga di kota Madinah. Tapi saya bilang, bersabarlah. Lalu saya sambil pegang perutnya, saya mengatakan, ya Allah, aku titipkan bayiku ini kepadamu. Ini bahasanya dia. Ya Allah, aku titipkan bayi ini kepadamu. Lalu aku tinggalkan sebagian rezeki, uang untuk istriku. Maka dia pun tenang. Lalu kemudian aku pun pergi berperang. Subhanallah, setelah beberapa waktu berperang, pulang, ternyata saya pulang ke rumah, istri saya sudah tidak ada. Saya tanya kerabat saya, di mana istri saya? Mereka bilang baru meninggal kemarin. Baru dikubur. Hari itu dia datang. Dia bilang, tunjukkan di mana kuburannya. Datang kuburannya. Dalam kisah ini dikatakan, kuburannya itu di bagian atas gundukan tanahnya itu seperti masih ada debu, seperti baru dikubur gitu ya. Jadi masih ada debu berterbangan. Kata orang ini, saya pun datang, kemudian mendekati kuburan tersebut. Tapi wahai Amir Mukminin, saya waktu mendekat dan mau mendoakan diri saya, tiba-tiba saya dengar ada suara bayi dari dalam kuburan. Saya pun bilang sama sepupu-sepupu saya, ayo kita digali. Ternyata saya temukan anak saya ini berada di bagian kaki atau kedua paha ibunya yang sudah meninggal. Lahir, padahal istrinya ini meninggal dalam kondisi hamil gitu ya. Lalu terdengar suara yang mengatakan, ambillah anakmu yang kau telah titipkan kepada Allah. Wahai Amir Mukminin, inilah anaknya sekarang dan Allah buat dia seperti saudara kembar saya. Ini contohnya. Dan ini kisah nyata teman-teman sekalian. Ada ribuan kisah yang mirip-mirip seperti ini. Yang luar biasa, di luar akal sehatnya manusia. Ya. Tentu juga banyak kisah-kisah lain. Di antaranya, teman-teman sekalian, kisah Al-Ala Al-Hadrami.
radhiyallahu anhu. Ala al-Hadrami ini pernah diutus oleh Nabi SAW untuk berjihad, berperang gitu ya. Lalu kemudian beliau akan melewatin sebuah hutan. Dan pada saat itu, hutan itu belantara sekali. Liar, banyak hewan-hewan liar berbisa. Lalu para pengawalnya mengatakan, kalau kita lewatin hutan ini, kemungkinan besar kita tidak selamat. Ada ular berbisa, ada harimau, buas. Sementara lokasi musuh harus melewati hutan tersebut, dari tempat lain. Kata Al-Ala, setelah saya takbir 3 kali, maka ikutlah dengan saya. Lalu Ala mengangkat suara mengatakan, wahai hamba-hamba Allah. Dia bicara begitu mengangkat suara di depan, di dekat hutan itu. Sesungguhnya kalian tahu kami adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Maka mudahkanlah jalan buat kami. Subhanallah, pada saat itu yang terjadi teman-teman sekalian, kisah nyatanya, Ala al-Hadrami dengan pasukannya jalan, banyak hewan di kiri kanan mereka yang seakan-akan memandu, membentuk susunan jalan, seakan-akan memandu mereka keluar dari hutan tersebut. Nah, itu terjadi. Ya, itu terjadi. Dan seperti itu kurang lebih kisah-kisah yang unik, yang luar biasa. Kisah yang lain juga dinukil bahwasanya kalau pernah dengar nama Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Atha bin Abi Rabah ini orang yang luar biasa secara keimanan. Tapi teman-teman kita sebutkan fisiknya dan ulama sebutkan fisiknya ini supaya kita tahu bahwasanya di sisi Allah, Allah tidak lihat fisik seseorang. Allah tidak lihat harta dan jabatan, tapi Allah lihat iman dan ketakwaan. Makanya kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa la ajsamikum. Allah tidak pernah lihat paras wajah dan postur tubuh kalian, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah akan nilai hati dan juga amal-amal kalian. Atha bin Abi Rabah ini dinukil kisahnya, dia adalah seorang budak. Matanya satu buta, kakinya satu pincang, badannya kurus sekali, dan rambutnya keriting kecil-kecil. Dia memang budak. Di Mekah, kemudian dibebaskan oleh majikannya, karena dilihat dia adalah orang yang saleh. Dia kalau pagi, siang, sore dia mengabdi pada majikannya, karena waktu itu masih ada masa perbudakan, dan malam hari dia selalu, atau setelah selesai kasih hak majikannya, dia pergi ke Masjid Haram, dia belajar dari para ulama. Dan seringnya orang-orang datang belajar dengan dia, maka majikannya membebaskan karena Allah. Dan dia pernah menjadikan lebih dari 12 tahun Masjid Haram sebagai rumah tempat dia tinggal. Ringkas cerita teman-teman sekalian, Atha bin Abi Rabah ini pernah satu waktu menuju ke istananya khalifah di masa kerajaan di masa kehidupan beliau di negeri Syam. Tepatnya di Damaskus, ibu kota Syria. Dia jalan dengan keledainya yang sudah tua, dengan imamahnya juga yang sangat besar dipakai di kepalanya, bajunya juga biasa saja sederhana. Dia pergi ke sana. Kemudian dia bertemu dengan, pas tiba di depan istananya khalifah, dia bertemu dengan satu orang yang bernama Atha al-Khurasani. Ulama lain juga dari tabi'in, tapi dari negeri Khurasan, dari Iran. Dari Irak ya, Iran dan Irak disediakan dengan Khurasan. Lalu Atha al-Khurasani ini orang kaya. Dia pakai kereta kencana, bajunya bagus, dia mau ketemu khalifah juga. Lalu kemudian Atha al-Khurasani begitu lihat Atha bin Abi Rabah, karena masa dulu belum ada foto, orang harus ketemu baru tahu. Maka dia segera turun dari kereta kencana, lalu dia salaman, dia cium kepalanya, dia muliakan Atha bin Abi Rabah. Anaknya Atha al-Khurasani yang orang kaya ini berkata, saya belum pernah lihat ada orang penampilannya seburuk orang itu. Lalu saya katakan pada saya, siapa orang ini? Kenapa anda begitu muliakan? Kata ayahnya, kalau kau tidak kenal orang, diamlah. Ini adalah Atha bin Abi Rabah, gurunya semua ulama. Di masa itu, di masa tabi'in, kalau orang mau belajar, walaupun dia kelasnya ulama, belajarnya kepada Atha bin Abi Rabah. Maka anaknya kaget mengatakan, apakah ini Atha bin Abi Rabah yang terkenal ulama besar dari kota Mekah? Kata ayahnya, iya. Maka oleh karena itu jangan kau bicara kalau kau tidak kenal. Tunggulah di sini, saya akan masuk dengan Atha bin Abi Rabah ke istana khalifah. Ringkas cerita, masuklah mereka kemudian keluar. Setelah keluar, kata anaknya, bagaimana ceritanya wahai ayahku? Jadi anaknya Atha al-Khurasani tanya pada ayahnya, bagaimana ceritanya anda masuk berdua sama Atha bin Abi Rabah? Apa kata Atha al-Khurasani? Demi Allah, kalau bukan karena Atha bin Abi Rabah, saya tidak akan masuk ke dalam istana. Khalifah begitu memuliakannya. Begitu kami masuk pintu, maka Khalifah melihatnya dari jauh, berdiri, raja waktu itu berdiri. Lalu menyambut, mengatakan, selamat datang wahai ayahnya Muhammad. Karena anaknya Atha yang pertama namanya Muhammad, dipanggil Aba Muhammad. Selamat datang wahai ayahnya Muhammad, silakan. Hahuna ya Aba Muhammad, hahuna ya Aba Muhammad. Ayo dekat sini, ayo dekat sini. Lalu saya dipersilakan duduk bersama tamu-tamunya, tapi Atha bin Abi Rabah dirangkul oleh khalifah untuk datang dan duduk di singgasana raja. Lalu
kemudian orang-orang di sekitar yang tidak kenal Atta heran melihat siapa orang ini. Pejabat-pejabat, orang saudagar-saudagar itu semua kaget. Siapa orang ini begitu dimuliakan? Maka mulailah khalifah mengatakan, apa hajat anda wahai ayahnya Muhammad? Maka kata Atta Abi Rabah, iya saya punya hajat wahai Amir Mu'minin. Hajat yang pertama adalah penduduk Mekah yang merupakan tetangganya Allah dan penduduk Madinah yang merupakan tetangga Rasulullah SAW tahun ini terlambat atoya mereka. Saya kata Bapak Ibu pernah dengar atoya enggak? Atoya itu istilah kalau dalam peraturan pemerintah Islam pendapatan negara yang kalau sudah dikeluarkan APBN-nya ada lebih itu dibagikan kepada masyarakat. Istilahkan dengan atoya. Jadi ada untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya. Itu dari pendapatan negara gitu. Nah itu istilah ada atoya. Kata Atta Al-Khurasani, penduduk Mekah semuanya dan penduduk Madinah mengeluhkan kepada saya kalau atoya mereka belum datang tahun ini. Kata khalifah pada saat itu namanya Hisham bin Abdul Malik. Dia panggil sekretarisnya. Kesinilah, wahai gulam, dia panggil sekretarisnya. Catat itu, segera alokasikan haknya penduduk Mekah dan Madinah. Lalu dia tanya, ada lagi nggak ayahnya Muhammad? Kata Atta bin Abi Rabah, iya ada lagi. Para mujahidin yang anda utus membela kaum muslimin, memperjuangkan agama Allah, membela wilayah kekuasaan kalian. Kalian telah menunda memberikan gaji-gaji mereka. Sehingga para istri dan anak-anak mereka terbengkalai. Maka berikanlah hak mereka. Kemudian Hisham mengatakan, baik catatlah. Hai catat segera berikan para mujahid haknya. Ada lagi enggak? Lalu terus saja Atta bin Abi Rabah menyebutkan hak-hak muslimin. Subhanallah, Atta bin Abi Rabah ketemu raja dan diberikan kedudukan tapi tidak menyampaikan satupun hajatnya. Lalu kemudian setelah selesai semua hajat muslimin disampaikan banyak sekali. Lalu Hisham masih mengatakan begini sebagai raja. Ada lagi enggak? Wahai ayahnya Muhammad. Lalu kata Atta Al-Khurasani, saya melihat Atta bin Abi Rabah berdiri dari singgasana tersebut. Lalu menghadap kepada Hisham dengan serius. Seraya mengatakan, ada wahai Amir Mu'minin, hajat yang lebih penting daripada semua yang anda akan jalankan untuk muslimin. Saya mau ingatkan, anda telah diciptakan oleh Allah sendirian. Waktu lahir di muka bumi sendirian, lahir. Walaupun ada orang tua, tapi waktu dari rahim ibu sendirian. Anda juga berbuat amal sendiri, ya sendirian. Amal-amal yang anda buat ini semua pilihan anda sendiri, baik atau buruk. Anda juga akan meninggal sendirian, dan anda akan dibangkitkan dan dihisap oleh Allah sendirian. Maka hati-hatilah. Bertakwa kepada Allah terhadap jabatan ini sebagai raja. Dan hati-hati karena Allah akan hisap anda. Dan jangan pernah melihat orang-orang di sekitar anda dan kemewahan ini sehingga membuat anda lalai. Maka Hisham pun menangis. Seraya memukulkan tongkatnya ke karpet. Lalu mengatakan jazakallahu khairan. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Kata Atta Al-Khurasani yang menukil kisah ini mengatakan. Demi Allah Atta bin Abi Rabah tidak minum seteguk air pun dari khalifah. Tidak menyampaikan satupun hajat dia. Yang penting hajat muslimin dan sekaligus menasihati khalifah. Kemudian dia pergi. Kemudian dia pun pulang. Kembali ke Mekah. Waktu itu orang kalau jalan naik unta. Apalagi dia naik keledai lebih lambat gitu ya. Bisa 1 bulan sampai 2 bulan perjalanan. Hanya untuk menyampaikan hajat muslimin. Apa yang mendorong Atta bin Abi Rabah seperti ini teman-teman sekalian? Karena tahu ada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan memberikan balasan dia. Jadi tidak ada harapan besar pada manusia kalau orang yang kuat imannya dan tauhidnya. Tapi harapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita. Kalau kalian memohon, hanya mohon kepada Allah. Bahkan mintalah kepada Allah walaupun sampai tali sendal kalian. Minta kepada Allah. Umar bin Khattab mengatakan, pernah tali sendalku putus maka aku mengangkat tangan ke langit. Seraya mengatakan, ya Allah berikanlah kepadaku ganti tali sendalku. Kita bukan minta kepada Allah teman-teman sekalian sesuatu yang nanti kita anggap mentok di manusia baru kita minta kepada Allah. Keliru. Berapa banyak orang tidak paham masalah tauhid ini. Mereka selalu mendahulukan kalau sakit dokter nomor 1. Hajat-hajat kepada manusia nomor 1. Padahal Islam mengajarkan pada kita berdoa dulu baru kita aktivitas. Sebelum makan berdoa. Sebelum minum berdoa. Sebelum tidur berdoa. Sebelum keluar rumah berdoa. Kenapa? Agar kita melibatkan Tuhan kita Allah dalam kehidupan kita. Jadi kalau mau berobat, mohon dulu sama Allah. Ya Allah, sembuhkan saya. Nanti Allah akan berikan jawaban, dokter itu cocok konsultasinya, resepnya juga cocok, kita sembuh. Itu karena doa kita. Begitu juga kita mencari rezeki. Kita doa dulu sama Allah, baru kemudian kita ikhtiar mencari jalan kerja kita. Nah ini yang benar. Sehingga betul-betul tauhid kita itu sangat kuat. Nah ini yang dimaksudkan teman-teman sekalian. Ya. Dan juga sama,
Jangan pernah ragu dengan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala ini. Anda berada di jalan yang benar. Agama yang Allah turunkan hanya satu. Ini sebagai penutup kita jelaskan bahwasanya Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 19, "Inna dina indallahil Islam." Agama sisi Allah hanya Islam. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, hanya melanjutkan estafet kenabian, estafet tauhid semua nabi-nabi. Agama ini cuma satu, estafet nabi. Estafet keagamaan. Jadi tidak ada agama baru. Nabi Adam itu Muslim, Nabi Idris itu Muslim, Nabi Musa itu Muslim, Nabi Isa itu Muslim, dan Nabi Muhammad SAW Muslim. Tidak ada keyakinan lain bagi seorang Muslim. Kalau ada seorang Muslim yang mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW mengatakan Musa bukan Nabi atau Isa bukan Nabi, maka dia kafir. Karena rukun iman kita beriman kepada kitab kita, beriman pada Nabi-Nabi dan Rasul. Ya. Dan kita yakini mereka semua Muslim. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku adalah ibarat seperti bangunan yang sangat mewah yang orang-orang mengelilinginya seraya memuji-mujinya, ya. Dan mereka menemukan ada satu batu bata yang belum diletakkan. Lalu mereka berkata, andai saja satu batu bata yang diletakkan maka sempurna bangunan ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ketahuilah, aku satu batu bata itu. Jadi agama yang kita anut ini bukan agama baru, ini agama semua nabi-nabi. Dan Allah bilang dalam surah Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Tidak ada agama baru. Yang berbeda hanya syariatnya. Kenapa kita yang dapat predikat Muslim? Karena kita melanjutkan estafet keimanan kita. Iman kepada Allah dan iman kepada semua rasul-rasul. Orang-orang Yahudi hanya memutus sampai ke Nabi Musa. Mereka tidak mau ikut risalah Nabi Isa. Makanya orang Nasrani kalau ditanya, bagaimana pendapat tentang orang Yahudi? Mereka bilang kafir. Ya. Karena tidak mau lanjutkan estafet kenabian sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Kenapa juga terlepas predikat Islam sekarang setelah Nabi Muhammad SAW dari pengikut Nabi Isa? Karena mereka tidak lanjutkan estafet imannya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau mereka syahadat, maka mereka dinyatakan Muslim. Oleh karena itu, kita harus yakin benar tentang kebenaran la ilaha illallah dan kebenaran agama yang Allah ajarkan ini. Maka tidak perlu khawatir untuk menjalankan syariatnya Allah, untuk mendakwakan kepada orang. Kami sarankan teman-teman, kalau ada teman-teman di sini orang non-muslim, buka saja pembicaraan ringan. Bagaimana pendapat Anda tentang Islam? Bukan saya harap Anda menjadi Dr. Zakir Naik atau Ahmad Didat gurunya yang memang berdebat dan menghafal isi perjanjian baru. Ya. Tapi Anda cukup menanyakan bagaimana pendapat tentang Islam. Apa yang dia jelaskan, Anda berdialog di agama kita. Misalnya, oh menurut saya Islam itu sholatnya terlalu banyak. Nah kita tinggal jelaskan. Oh menurut saya Islam itu begini dan begitu, kita tinggal jelaskan. Gitu ya. Itu saja tugas kita. Dan dakwah ini, Islam ini kalau kita dakwakan teman-teman, adalah penyampaian, bukan penerimaan. Saya sekarang berceramah depan Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa paksakan Anda terima apa yang saya sampaikan. Allah yang akan memberikan hidayah di hati Anda untuk Anda tergerak untuk menanamkan iman, untuk menambahkan iman dalam hati. Saya cuma bisa menyampaikan. Allah pun berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, ma'alaika indal balag, tugasmu hanya menyampaikan, hai Muhammad. Jadi kita cuma menyampaikan. Berapa banyak orang dapat hidayah hanya karena penyampaian Islam. Saya tutup dengan kisah ini ya, karena ini penyempurnaannya. Saya pernah isi di masjid di Senayan, di Jakarta Pusat. Saya bersama dengan Dr. Bilal Philips. Beliau salah satu mu'allaf berkulit hitam dari Amerika yang berhasil memasuk Islamkan 3.000 tentara Amerika. Dia datang ke Jakarta, dia dakwah waktu itu. Nah kebetulan teman-teman panitia minta, Ustaz bisa nggak partner sama Dr. Bilal? Saya bilang boleh, nggak masalah. Lalu kebetulan karena beliau pernah sekolah di Saudi, tepatnya kalau saya sehingga saya di Madinah, bisa berbahasa Arab, maka saya ngobrol sama dia. Lalu dia bilang, kira-kira apa yang saya harus sampaikan? Saya bilang, Anda kan dulu non-muslim. Ceritakan aja bagaimana Anda masuk Islam, dan setelah itu bagaimana Anda mendakwahi 3.000 tentara Amerika sehingga bisa masuk Islam. Itu saja. Saya nanti bicara masalah akidahnya. Tentang keyakinan kepada Allah seperti kita cerita tadi kurang lebih. Kemudian bagaimana membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW, kebenaran agama Islam, itu saya punya peran. Bicaralah beliau dalam bahasa Inggris, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh salah satu penterjemah. Kemudian saya bicara bahasa Indonesia. Subhanallah, setelah kita bicara 1 jam atau 2 jam waktu itu, saya tidak tahu kenapa saya bilang begini. Waktu itu ya, di masjid itu saya ingat betul. Kalau ada yang hadir di sini orang non-muslim dan tertarik untuk masuk Islam, silahkan ke depan. Saya juga tidak tahu kenapa saya ngomong itu. Tidak terprogram sebelumnya. Pas sudah selesai acara, subhanallah betul-betul dari belakang ada berdiri 3 atau 4 orang. Maju ke depan. Ya Ustaz, kami memang orang non-muslim. Ada Katolik, ada Protestan.
dan kami mau masuk Islam. Baik, silakan. Saya pandu syahadat di masjid itu. Ada laki-laki, ada perempuan masuk Islam. Ada yang dari Timur Leste, ada memang yang dari negara asing datang. Dan tapi ngerti bahasa Indonesia, datang, masuk Islam dia. Dan begitu mudahnya teman-teman sekarang sebenarnya menyampaikan Islam. Bukan kita menjadi penyebab hidayah, tapi mereka Allah berikan hidayah. Hampir semua yang syahadat di tangan kami di masjid atau di majelis taklim, itu masuk Islam ya teman-teman. Kalau kita tanya, kenapa? Oh, saya tersentuh kena dengar azan. Oh, saya tersentuh karena saya pernah baca Al-Ikhlas, Qulullahu Ahad. Oh, saya tersentuh karena melihat wanita muslimah pakai jilbab. Yang kadang-kadang tidak masuk di akal kita. Ya, mungkin kalau kita orang muslim setiap hari kita lihat tidak tersentuh. Tapi begitu mudahnya hidayah itu bisa sampai. Yang penting teman-teman memang niat ikhlas untuk itu. Kita bukan sekali lagi untuk mengajak dialog orang-orang, tapi kita hanya sekedar menyampaikan saja supaya betul-betul bisa menjadi penyebab hidayah orang lain. Allahu a'lam.